Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat FTI? Balik lagi dengan podcast Santuy BEM FTI. Dengan episode pertama yaitu mengenal lebih dekat BEM FTI 2022. Nah, saya sebagai host pada episode ini Fuka Rahmati Layansa. Di sebelah kanan saya ada Anzala Ahmad Sauki. Di sebelah kiri saya ada Maksuna Aji Saputro. Mereka ini punya suatu orang penting lah di BEM FTI 2022 ini. Mungkin bisa dikenalkan dulu sebagai apa di BEM FTI 2022 ini. Oke, baik, terima kasih ya Mas Buka. Jadi perkenalkan sekali lagi, nama saya Anzala Ahmad Sauki. Cek dalam. Jadi perkenalkan, nama saya Anzala Ahmad Sauki. Di sini alhamdulillah saya diamanahi sebagai Gubernur Mahasiswa BEM FTI periode 2022. Seperti itu. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Maksuna Aji Saputro. Kebetulan menjadi wakil dari saudara Anzala Ahmad Sauki sebagai wakil gubernur BEM FTI UAD. Berarti sebelum itu kita coba sih bisa dijelaskan ke Sobat FTI kita ini BEM itu apa sih Mas dari kalian berdua? Oke, langsung ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kebetulan kami itu yang mengurusi terkait Fakultas Teknologi Industri seperti itu. Jadi BEM FTI Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri seperti itu. Oke, kalau dari saya apa yang disampaikan saudara saya Anzala Ahmad Sauki itu betul seperti itu. Akan tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa BEM FTI ini tidak hanya berfokus pada program kerja saja. Akan tetapi bagaimana BEM FTI ini kita buat agar menjadi titik kritis dari pengurusnya itu lebih wah seperti itu ya, agar nanti bisa istilahnya bisa mengkritisi mulai dari kampus kemudian nasional bahkan sampai ke internasional seperti itu kira-kira. Kan dulu sebelum menjabat jadi gubernur dan wakil gubernur mungkin punya visi misi nih sebelum itu. Apa sih kalau boleh tahu visi misi dari bapak-bapak sekalian? Oke, karena dulu sekarang karena sekarang kita sudah menjalani kepengurusan begitu. Dan ini sudah menjadi visi dan misi bersama begitu ya. Pertama, visi yaitu BEM FTI yang berintegritas tinggi melalui transformasi gerakan intelektual demi terwujudnya harmonisasi civitas akademika FTI UAD. Seperti itu. Nah, untuk menunjang visi tersebut tentunya kita punya misi. Jadi misi kita ambil ada 4 poin. Yang pertama, menjalankan roda organisasi BEM FTI UAD dengan prinsip integritas secara inklusif. Kemudian yang kedua, meningkatkan wawasan intelektual mahasiswa FTI secara demokrasi konstitusional demi terciptanya mahasiswa FTI yang aktif, adaptif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, menjadi sebuah wadah transparan bagi mahasiswa FTI UAD. Dan yang terakhir, yang keempat, mengembangkan potensi mahasiswa FTI di bidang akademik maupun non akademik. Kira-kira itu ya 4 misi yang kita gaungkan pada periode kali ini. Betul. Cukup menarik kali ya dari visi misi berdua ini ya. Mungkin sebelum kita lebih mengenal lebih dalam, bisa dijelasin nggak sih kabinet sekarang itu apa gitu? Baik, kebetulan kita sudah memiliki nama kabinet juga seperti itu ya. Kabinet kita itu pada saat periode 2022 ini kita namakan sebagai Kabinet Sidarta begitu kawan-kawan FTI. Karena Sidarta itu singkatan dari singa dan darta. Kenapa bisa disebut seperti itu? Kita mengambil simbol singa sebagai simbol ketenangan dalam menyelesaikan suatu masalah atau mendapatkan suatu masalah seperti itu. Lalu kenapa ada darta di situ? Menurut bahasa Sangsekerta pun bahwa darta artinya adalah yang suka berbuat baik atau suka menolong, seperti itu. Boleh ditambahkan Wagub, Pak Wagub? Oke, siap Pak Gubernur. Jadi apa yang disampaikan tadi benar itu.
Dan yang terpenting bahwasanya Kabinet Siddhartha ini jika nanti menghadapi suatu masalah ataupun problem bisa meniru sifat singa seperti itu ya. Betul, betul. Jadi dia kalem akan tetapi terengginas lah ya. Terengginas ini Iya. berani dan lain sebagainya seperti itu. Betul. Karena memang kalau kita pahami bersama bahwa singa ini bukan hewan terbesar, kemudian bukan hewan yang larinya sangat cepat, akan tapi singa ini bisa menjadi raja hutan seperti itu. Iya. Nah, gitu. Mungkin Kabinet Siddhartha ini punya jargon gitu apa gimana? Ada. Kalau boleh tahu gimana tuh jargonnya? Oke, nanti boleh Pak Wagub mencontohkan ya. Siap. Mungkin bisa dikenalkan ya nanti. Oke, ya. Sekarang aja atau nanti? Boleh kalau mau sekarang. Oh, sekarang. Ya udah. Kabinet Siddhartha, kami berani menginspirasi. Wow, cukup menginspirasi banget nih dari dua pasangan nih. Selanjutnya ke departemen yang ada di BEM FTI 2022 ini berapa sih totalnya? Kalau boleh tahu? Departemen yang ada di pengurus kami yaitu ada 8 departemen ditambah 1 dan pengurus harian seperti itu. Itu bisa disebutkan apa saja? Departemen itu ada 8. Ya. Yang pertama itu departemen minat dan bakat, ilmu pengetahuan teknologi, lalu departemen agama, Ya. departemen kominfo, Ya. lalu departemen jalsos atau jaringan lembaga sosial, lalu departemen kasrat atau kajian strategis, lalu departemen kader, lalu yang terakhir itu departemen ekraf gitu, begitu. Ekraf ini seperti belakang. Apa? Itu total Apa? berapa sih Mas? Total anggota pengurus. Total kepengurusan kita ada 55 orang ya? 55. 55 orang. Mungkin dari fungsi dari setiap departemen itu apa aja kayak gitu? Bisa dijelaskan? Monggo. Oke, monggo Pak Wagub dulu. Oke, baik. Jadi sedikit saja lah ya, garis besarnya saja seperti itu. Ya. Jadi yang pertama ada Departemen Agama. Nah, Jadi memang Departemen Agama ini kita buat agar mereka bisa mendakwahkan agama, khususnya agama Islam di lingkup FTI maupun di luar FTI, yang nantinya Departemen Agama ini bisa berkolaborasi dengan pihak kampus ataupun luar kampus yang mendakwahkan Islam dengan sebaik-baiknya seperti itu. Untuk Departemen Agama. Kemudian ada Departemen Kominfo. Departemen Kominfo ini kita ketahui bersama bahwa mereka yang memegang secara keseluruhan sosial media yang ada di BEM FTI, mulai dari Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Departemen Kaderisasi. Untuk mencetak kepemimpinan di lingkup FTI itu kita perlu wadah yang mumpuni untuk mengkader itu semua. Nah, itu bisa kita dapatkan di Departemen Kaderisasi. Itu. Lanjutkan Pak mungkin. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu ada departemen minat dan bakat yang belum disebutkan juga tadi. Bahwa minat dan bakat ini semuanya kita sudah tahu gitu, bahwa minat dan bakat ini menampung atau menyalurkan juga minat dan bakat dari mahasiswa FTI yang ada seperti itu. Contoh adanya futsal, badminton, basket dan lain-lain seperti itu. Lalu ke departemen iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Departemen ini menyediakan sarana untuk mahasiswa FTI juga untuk berprestasi lebih di FTI seperti itu. Jadi departemen selanjutnya itu ada departemen ekraf. Ekraf. Departemen ekraf itu singkatan dari ekonomi kreatif gitu. Jadi departemen ini sebagai intinya mensejahterakan badan kepengurusan kita saat ini gitu. Jadi untuk kesejahteraan dan masalah keuangan juga di situ ekraf juga berperan penting seperti itu. Dan yang terakhir ada departemen kasrat. Departemen kasrat ini seperti yang kita ketahui kajian strategis, yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di FTI ataupun lingkupnya secara eksternal begitu. cukup
banyak ya berarti ya proker. Cukup. Apa departemennya gitu ya. Ya. Nah, dan itu mungkin sibuk sekali pada para departemen itu. Betul. Mungkin bisa dijelaskan apa disebutkan gitu proker terbesar yang ada pada departemen periode ini. Oke, untuk proker terbesar kita, atau sebagai sebelumnya juga kita sudah menyampaikan kita memiliki proker unggulan pada saat periode ini. Yang pertama itu ada FTI Champion. Di sini yaitu kita mengikut sertakan juga universitas lain untuk berlomba gitu, beradu gengsi dengan fakultas-fakultas yang ada di DIY, insya Allah ya. Allah. Seperti itu. Lalu ada juga program kerja berikutnya yaitu Omah Kader. Ini juga sangat penting karena kita sangat ingin menciptakan banyak sekali pemimpin yang ada di FTI ini agar bisa ikut berkontribusi baik di lingkup mahasiswa seperti itu. Ada tambahan? Dan proker yang ketiga mungkin yang kita gaungkan di awal periode yaitu ada ruang intelektual. Jadi ruang intelektual ini kita adakan untuk menghimpun seluruh mahasiswa FTI, entah itu dari lingkup Ormawa maupun mahasiswa aktif FTI, untuk kemudian kita bersama-sama di situ untuk melatih pola kritis kita agar nantinya di saat kita sedang diskusi sama luar fakultas, kemudian diskusi aksi ataupun lain sebagainya, kita memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis yang insya Allah itu sebagai terobosan baru bagi kita semua seperti itu. Betul. Ada satu lagi, Mas, tambahan. Boleh. Satu lagi ini program unggulan kita juga ya, yaitu TIDES. Karena kita ini Fakultas Teknologi Industri, maka dari itu TIDES ini sudah berjalan yang ke-11 kalinya insya Allah nanti ya. Masya Allah. Gitu. Jadi insya Allah kita akan menjalankan TIDES lagi secara lingkupnya nasional seperti itu. Jadi ini juga acara bergengsi dari BEM FTI untuk menyediakan beberapa karya dari masing-masing prodi dari Fakultas Teknik begitu. Mungkin itu proker itu panitianya bisa dari mahasiswa FTI. Bisa. Berarti Betul. mahasiswa FTI ayolah mendaftar. Betul. Sangat disarankan banget itu, Pak. Betul. Terus kita mau bicara tips dari Masnya bagaimana agar bisa survive di dalam organisasi tapi tetap berprestasi itu seperti apa sih? Baik, monggo Aji. Jadi kalau kita berbicara tentang prestasi, mungkin aku nggak punya prestasi ya karena sudah berkhidmat di Ormawa FTI seperti itu. Akan tapi yang perlu kita ketahui tadi pertanyaan survive gitu ya, bertahan hidup lah ya. Jadi memang di sebuah organisasi apalagi menjadi seorang organisatoris itu tidak ada alasan terkait tentang ekonomi, kemudian tugas akademik dan lain sebagainya. Jika kita memang sudah masuk ke dalam sebuah organisasi ya secara tugas umum kita harus merelakan semuanya seperti itu. Misalkan ada pengurus kita misalkan dia maaf Mas, saya izin tidak ikut rapat karena seperti ini. Kami perbolehkan asalkan itu alasannya konkret seperti itu. Tapi misalkan alasannya tidak punya uang dan lain sebagainya, tidak bisa rapat. Nah, itulah hal-hal yang nanti akan kami tidak lanjuti. Entah itu kita berikan teguran salah lisan maupun lain sebagainya seperti itu. Untuk survive-nya ya yang penting kita semangat, kemudian bisa berkhidmat dengan baik, menjalankan program kerja dengan baik, dan yang terpenting kita bisa memanajemen waktu kita. Karena di ilmu manajemen itu kan ada penting tidak penting dan lain sebagainya, itu ada 4 kan. Itu kita harus memprioritaskan itu. Skala prioritas mana yang harus kita benar-benar prioritaskan. Nah, seperti itu. Silakan Pak. Oke, menurut saya juga betul yang sudah dikatakan saudara Aji ya, bahwa survive di organisasi itu emang sulit gampang begitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tujuan kita yang awalnya itu masuk kuliah yaitu mengejar akademik seperti itu, tapi bukan hanya akademis saja yang penting, bahwa organisasi pun penting juga. Ketika kita sudah lulus ataupun ketika kita sudah dewasa nanti, organisasi ini bakal terpakai gitu. Jadi cara survive-nya bagaimana? Yaitu harus dari diri sendiri, semangat dan berpikir secara rasional juga bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kita, seperti itu. Nanti artinya kalau mau survive ya kita harus niatin. Ya betul, seperti itu. Lagi diri kita, kalau diri kita nggak bisa
nggak niat ya mau gimana survive. Iya, betul. Dan yang terpenting pikiran kita harus dinamis, jangan baku lah seperti itu. Betul. Sangat menarik ya ngobrol sama kalian berdua nih. Jelas dong. Kayak harus sering-sering nih kayaknya. Boleh, ayo gas. Ngomong berdua nih. Ya. Bertiga ding sekarang. Bertiga dong, ya. Karena yang ketiga. Nah, mungkin lanjutnya yaitu pertanyaannya yaitu prestasi apa sih yang Mas raih pada saat menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur? Yang kita semua ketahui bahwa sebagai gubernur dan wakil gubernur itu sibuk atau selalu produktif. Oke. Siapa dulu nih? Monggo. Oke. Kembali ke awal tadi ya. Kalau kita berbicara prestasi, mungkin saya tipe orang yang tidak memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Tapi di saat kami menjalankan kepengurusan BEM FTI ini, prestasi saya adalah saya bisa mengembangkan ilmu yang tidak diajarkan di kelas-kelas seperti itu. Karena di kelas kan kita hanya berfokus pada teori-teori tentang apa itu ilmu-ilmu saintis sebenarnya karena kita FTI. Akan tapi di balik itu semua kita ikut organisasi, kita diajarkan itu tentang ilmu kepemimpinan seperti apa, manajemen seperti apa, kemudian problem solving itu seperti apa. Nah, itu mungkin prestasi yang saya dapatkan karena saya bisa mengatur manajemen waktu dengan baik. Bagaimana saya kuliah jam berapa, kemudian organisasi jam berapa, rapat jam berapa, seperti itu. Itu sih prestasi yang mungkin saya dapat karena memang saya memiliki kekurangan tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Nah, itu kekurangan saya, maka saya harus bisa mengambil kelebihannya. Nah, kelebihannya ikut organisasi, kemudian belajar, kemudian berdiskusi dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti kayak prestasi mungkin dari Pak Anzalnya mungkin belum disebutin prestasinya apa? Oke, sebenarnya 11-12 ya kita ya. Ini prestasinya banyak. Waduh, nggak ada deh. Karena sebenarnya prestasi aku pun begitu, nggak terlalu bisa dibilang nggak banyak juga gitu. Ketika prestasi itu memang penting seperti itu, tapi yang lebih pentingnya ketika proses kita mendapatkan prestasi tersebut seperti itu. Karena masing-masing orang kan punya kelebihannya, punya kekurangannya juga seperti itu ya. Jadi kalau ditanya prestasi apa ketika saya menjabat atau ketika saya mendapatkan amanah ini, tentu emang sulit untuk manajemen waktu begitu. Untuk manajemen waktu dan memfokuskan kepada satu titik itu sangat sulit seperti itu. Tapi yang terbaik itu usaha yang kita berikan gitu. Ketika kita ingin berprestasi dalam bidang akademik atau non akademik, sebagai contoh saya punya hobi ya. Saya punya hobi Mas gitu. Hobi saya di sini lebih ke non akademik gitu, kayak membuat video lah atau membuat suatu karya-karya pribadi seperti itu ya. Dan alhamdulillah itu pun kadang menghasilkan suatu capaian-capaian baru untuk saya seperti itu. Mengikuti ya amin lah, amin. Ya walaupun kita memiliki beban tanggung jawab dan lain-lainnya, kita harus bisa juga mengatur seperti itu. Jadi jangan hanya bisa berpikir dan mengeluh saja gitu tentang diri kita, tapi kita juga memiliki kelebihan-kelebihan kita, maka kita pergunakan itu seperti itu. Ya, sudah sepertinya kayaknya sudah dalam banget nih kita berbicara tentang BEM FTI 2022 ini ya. Deep talk kita, deep talk. Mungkin bisa dijelaskan ulang tujuan BEM pada periode ini apa sih? Oke, tujuan BEM ya pada periode ini tadi sudah kami sebutkan juga visi dan misi kita itu apa. Yang kesimpulannya mencakup bahwa BEM FTI ini sebagai pelayan mahasiswa FTI, kita menyediakan sarana untuk mahasiswa FTI berkembang, itu maupun di bidang akademik atau non akademik. Kita membantu mahasiswa FTI dan kita pun memberikan yang terbaik seperti itu untuk menjadi wadah aspirasi-aspirasi juga mahasiswa FTI kepada birokrat mungkin ataupun kepada dosen-dosen yang lainnya seperti itu. Ada tambahan? Ya, itu tujuan kami salah satunya. Kemudian salah satunya juga kita di kepengurusan ini agar BEM FTI ini menjadi inisiator di kemahasiswaan seperti itu. Karena memang jika mahasiswa ini tidak ada inisiatornya, nanti mereka bingung mau lapor ke siapa, apakah langsung ke Kaprodi atau langsung ke fakultas. Nah, BEM FTI ini berusaha untuk menjadi
penyalurnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ya mungkin harapan atau pesan untuk Masnya untuk periode ini apa sih ke BMFT ini? Sebenarnya untuk harapan terbesar saya itu harapan pribadi bahwa BMFTI ini bisa menjadi contoh dan menjadi panutan juga oleh mahasiswa FTI. Ketika bertemu mahasiswa FTI bisa menjadi contoh juga seperti itu, yang baik tentunya ya, contoh yang baik. Dan kepengurusan ini juga kita bisa membantu sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam membantu dan melayani mahasiswa FTI seperti itu. Jadi semisalkan mahasiswa FTI ada aspirasi atau yang dikeluhkan, silakan gitu ya, karena BMFTI ini sudah ada stafnya di mana-mana begitu. Di 5 prodi yang ada di FTI itu semuanya ada stafnya seperti itu. Mungkin bisa. Oke, kalau harapan saya di dalam Al-Quran itu kan sudah disebutkan kan khairunas Masya Allah. anfa'uhum linnas. Jadi kita sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna bagi manusia. Nah, jadi kita di sini di lingkup mahasiswa kita bisa berguna kepada mahasiswa, kira-kira mahasiswa butuhnya apa, kemudian apa yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak birokrat akan kami salurkan seperti itu. Dan yang terpenting untuk kepengurusan ini tetap semangat dan kita jangan jago kandang saja, akan tapi kita harus jago luar kandang seperti itu agar kita Ya. tunjukkan bersama bahwa FTI itu memang solid. Betul seperti itu. Mungkin kita kelewatan mungkin ya. Apa tuh? Kayak periode ini udah berapa bulan gitu berjalan. Kita itu dari Februari ya. Nah, berarti sekarang udah masuk ke 3 bulanan. Nah, seperti itu. Pantes kayak udah mengenal banget gitu BMFTI ini ya. Oh, ya alhamdulillah sih kalau udah mengenal gitu kan. Ya harapannya bisa kita bertemu kan, setelah mengenal kan harus bertemu. Habis bertemu kan harus memiliki hubungan gitu ya. Betul. Ya, seperti hubungan cinta kan seperti itu juga. Begitu. Saling inilah. Iya. Bukan betul. gini apa tapi saling melengkapi Iya, seperti itu. betul. Mungkin ada satu kata untuk ya ini kan ibarat udah 3 bulan, ibarat udah mau setengah periode gitu. Mungkin mau kita kalian merayakan setengah periode ini, mungkin bisa satu kata untuk BMFTI di 2022 ini apa? Kata-kata lah ya gitu ya. Ya monggo dari Pak Wagu dulu. Satu ini. Bebas sih, mau bentuk kalimat apa mau kata doang. Oh, kalimat atau kata doang. Jadi untuk BEM periode ini apa ya? Bingung apa yang saya sampaikan ini karena terlalu banyak kata yang jadinya bingung. Iya. Ya, intinya kita bersama-sama bekerja, kemudian jangan lupa tanggung jawab dan tetap berkhidmat di BEM FTI WAD. Dan jangan lupa untuk mahasiswa FTI untuk kepengurusan BEM FTI tahun depan silahkan bisa daftar. Betul. Dengan link yang Ada di bawah ini. Enggak. Oke ya, kata-kata dari saya, dari aku nih ya, untuk khususnya untuk pengurus BEM dulu, begitu. Harapannya kita bisa bekerja secara baik dan saling mengajak dalam kebaikan juga, gitu ya. Lalu visi misi kita juga harus tetap dipahami bersama bahwa ini satu periode itu visi misi kita harus bisa terlaksanakan seperti itu. Lalu saya ingin menyampaikan juga bahwa ketika kita mengawali, mari kita awali dengan cinta. Lalu ketika kita mengakhiri, mari kita akhiri dengan bangga. Seperti itu. Maka dari itu, mahasiswa FTI, kami tunggu kontribusi Anda semua di ruang lingkup Fakultas Teknologi Industri. Terima kasih. mungkin kita bisa berbincang di episode selanjutnya atau kapan. Boleh. Kalau mau nongkrong ngajak diskusi santai bisa di WA atau DM pun kita langsung gas aja ya. Langsung gas siapapun itu. Oke, ya gitu. Siapapun. Siapa aja yang ngajak ketemu gas, ayo gitu. Cewek gas aja gitu. Gas. Nomornya ada di sini ya. Ya, Santai tapi lah. prioritas cewek. Enggak. Bercanda. Cowok. Ya mungkin makasih ini udah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini atau episode ini. Ya terima kasih. Baik, sama-sama. Sama-sama. Boleh saya tutup? Monggo Mas. Mungkin seperti itu aja episode kali ini. Tungguin episode selanjutnya. Jargon. Apa boleh mau jargon sekali lagi? Jargon sekali lagi. Bersama lah. Sama Boleh. dong. Anda ini juga kan pengurus juga kan?
Kami berani menginspirasi. Oke. Boleh dipimpin. Ya. Kabinet. Oh ya udah, saya kirain kan ini kita biasa melengkapi gitu, Ji. bareng-bareng. Iya, bareng-bareng lah. Kita biasa melengkapi. Kabinet Sidarta. kami berani menginspirasi. Saya Bukan Ramati Layansa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.